Salam selalu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Di bawah satu judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih telah menyertai kami hingga pada saat ini kami memiliki kerinduan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tema firman Tuhan kali ini saya akan memberikan satu tema, yaitu relasi hukum Taurat dan anugerah. Jadi kematian Kristus itu kita percaya bahwa itu adalah anugerah dari Allah dan itu adalah inisiatif yang Allah nyatakan kepada manusia untuk melepaskan manusia dari hukuman dosa. Karena kalau kita memperhatikan di dalam ayat 15 ini, sebab dengan matinya ya siapa Kristus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, memandang atau memperhatikan hukum Taurat, ternyata ada dua sudut pandang yang salah dalam perjalanan sejarah kehidupan orang percaya, ya saya bilang orang Kristen. Ada dua pandangan yang salah di dalam kekristenan, yaitu pandangan pertama adalah hyper grace. Ya. Hyper grace ini pandangan yang memiliki pemahaman bahwa hukum Taurat itu tidak relevan lagi, gitu ya. Sama sekali tidak relevan. Jadi yang kedua, hukum Taurat itu berguna untuk menyelamatkan. Saudara harus perhatikan kalimat ini ya. Yang pertama, hukum Taurat tidak relevan menurut hyper grace karena bagi mereka Roh Kudus akan menuntun mereka, memelihara mereka, dan setiap tindakan mereka itu pasti benar, gitu ya. Karena adanya Roh Kudus dalam diri mereka, itu menurut hyper grace, gitu ya. Lalu yang kedua, melakukan hukum Taurat akan diselamatkan, gitu ya. Jadi diselamatkan bukan karena kasih karunia, tapi mari kita lihat apakah pandangan yang benar dalam relasi hukum Taurat dan anugerah ini. Ketika kita berbicara hukum Taurat, ada dua hal juga yang harus kita ketahui, bahwa hukum Taurat itu adalah pedoman hidup bagi umat pilihan Allah, secara khusus dalam konteks perjanjian lama itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita memperhatikan, itu adalah instruksi atau hukum Taurat yang dinyatakan oleh Allah bagaimana bangsa Israel itu atau umat pilihan Allah itu harus hidup sesuai dengan norma-norma yang Allah nyatakan. Lalu yang kedua, ketika umat Allah itu tidak mentaati hukum Taurat, sudah pasti dan tentu mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang berasal daripada Allah. Saudara, kalau kita melihat, Alkitab menjelaskan bahwa orang Yahudi adalah kelompok khusus yang menerima dan meyakini bahwa keselamatan diperoleh jika seseorang mentaati hukum Taurat. Itu dalam perspektif budaya Yahudi pada saat itu. Mari kita perhatikan anugerah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Anugerah dalam teologi perjanjian lama itu memiliki dua kata. Yang pertama itu ken. Ken itu adalah bentuk kata kasih yang dinyatakan oleh superior, yaitu Allah, kepada inferior, yaitu manusia. Jadi Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Ya, ini bisa juga dikatakan Allah yang kudus menyatakan kasihnya kepada manusia yang tidak layak atau kepada manusia yang berdosa. Lalu kata yang kedua yaitu keset, yaitu kasih setia yang teguh antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan. Itu biasa disebut dalam Keluaran pasal 20 ayat 6 kan dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, ayat itu juga menunjukkan kasih setia Allah itu terus-menerus dirasakan bagi siapa saja yang setia pada perintah Allah. Nah, mari kita perhatikan saudara, contoh-contoh anugerah yang Allah nyatakan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru secara garis besar, ya tidak semua bisa saya sebutkan, tapi mari kita lihat anugerah Allah dalam kisah Adam dan Hawa. Pada waktu mereka diciptakan, mereka diberikan tempat, mereka diberikan makanan, jatuh dalam dosa pun mereka diberikan pakaian. Itu sejatinya adalah anugerah Allah, gitu ya. Nah, lalu kita lihat juga perjalanan bangsa Israel di Gunung Sinai. Lalu kita lihat juga kisah kota Niniwe yang diselamatkan oleh Allah. Lalu Nuh juga, gitu ya. Nah, kali ini itu adalah bukti-bukti bahwa segala sesuatu dalam perjanjian lama juga
sebenarnya adalah anugerah Allah. Seperti Kristus datang ke dunia ini juga adalah anugerah Allah, inisiatif dari Allah itu sendiri. Nah, kita perhatikan relasi antara hukum Taurat dan anugerah. Seorang teolog bernama Herman Ridderbos dalam bukunya yang berjudul Tertius Usus Legis, dia berkata begini, orang yang sudah menerima Allah atau orang yang sudah percaya kepada Kristus itu akan menunjukkan buahnya melalui tindakannya, dan orang itu pun dituntut untuk hidup taat di dalam kebenaran gitu ya. Nah, ketaatan yang baru itu disebut ketaatan yang memprioritaskan, yang mengarahkan seluruh ketaatan itu kepada Kristus. Jadi Herman Ridderbos dia tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku. Hukum Taurat itu berlaku sebagai bukti ketaatan. Nah, jadi orang yang sudah hidup di dalam Kristus, di dalam Allah yang benar, dia akan memandang hukum Taurat itu sebagai keterarahan hidup dia kepada Allah. Jadi hidup dia itu sudah terarah dan berpusat kepada Allah. Alkitab Ibrani dan juga dalam perjanjian lama, Taurat itu terdiri dalam 5 kitab ya, seperti yang kita ketahui, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Tapi dalam konteks ini, Taurat itu berfungsi dalam kehendak Allah. Ini mengacu pada keyakinan bahwa Taurat ini memiliki nilai dan otoritas untuk menunjukkan kehendak Allah dalam hidup manusia gitu. Lalu apakah itu tidak relevan dalam perjanjian baru? Relevan gitu. Allah memberikan hukumnya kepada manusia itu sebagai bentuk kasihnya gitu ya. Nah, tapi bukan sebagai upaya manusia untuk memperoleh keselamatan. Pada waktu Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia, itu adalah bentuk kasih karunia Allah. Nah, tetapi dalam pandangan yang salah tadi, manusia melakukan hukum Taurat supaya diselamatkan. Nah, saudara, ini hal yang kontras ya, kalau kita perhatikan hal yang bertentangan. Allah menyatakan kasihnya kepada manusia dengan cara memberikan hukum Taurat. Dan itu pun sudah termasuk kasih gitu. Lalu bagaimana manusia bisa berkata dengan berbuat baik, dengan melakukan hukum Taurat, mereka bisa diselamatkan. Sementara mereka lupa bahwa hukum Taurat itu adalah kasih karunia Allah, adalah anugerah Allah. Lalu bagaimana mereka bisa mengabaikan anugerah Allah, lalu menekankan perbuatan baik itu sama saja ketika manusia itu melupakan berkat Tuhan, melupakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, lalu menonjolkan dirinya sendiri. Ya, mengabaikan anugerah Allah, lalu membanggakan ketaatan. Nah, itu bukan konsep keselamatan yang benar. Dan itu ya. Kita lihat Taurat itu memiliki peran penting sebagai kerangka berpikir orang Kristen sejati itu ya. Harus berpikir 10 hukum Taurat itu adalah kerangka hidup mereka, kerangka berpikir mereka, tetapi itu semua berpusat kepada Allah, bukan berpusat pada diri sendiri. Berpusat kepada Allah artinya memandang hukum Taurat itu sebagai bentuk anugerah Allah, tetapi memandang hukum Taurat juga sebagai bentuk tindakan ketaatan buah dari anugerah yang Allah berikan. Saudara, dalam teks ini kita melihat Paulus juga memberikan pengajaran, pemaparan untuk membungkam setiap mulut bahwa tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Lalu yang kedua, ketika kita hidup di dalam Allah, kita dituntut untuk hidup benar dan itu harus menjadi realitas di dalam hidup kita. Tapi istilah dituntut itu bukan menggambarkan bahwa itu sebagai upaya ya, tapi sebagai buah. Seorang anak Tuhan, teolog bernama John Calvin, ya, dia berkata bahwa percaya atau mentaati hukum Taurat itu adalah sebagai kode moral, suatu bentuk atau buah anugerah, buah terhadap anugerah yang Allah nyatakan di dalam hidup kita. Jadi hukum Taurat itu sebagai alat moralitas, sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Dan Calvin itu adalah teolog yang berpandangan bahwa anugerah dari Allah itu bukan hanya bicara tentang Allah mengambil hukuman dosa, bukan. Tapi anugerah itu juga berbicara tentang Allah memampukan setiap orang percaya untuk bisa hidup seperti yang Allah inginkan. Ya. Memiliki standar kebenaran di dalam Allah. Jadi kita tidak bisa berpandangan bahwa Kristus sudah mati bagi saya, maka Kristus mengambil hukuman dosa. Cukup, seperti itukah anugerah Allah? Tidak. Anugerah Allah itu ketika Kristus mengambil hukuman dosa, tetapi Kristus juga memampukan kita untuk hidup benar seperti Dia gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa anugerah Allah itu hanya
ketika dia membatal hukum Taurat dan mengambil hukuman itu memperdamaikan segalanya, memberikan damai sejahtera, hanya itu tidak. Tapi Kristus, kasih karunia yang Allah nyatakan, anugerah yang Allah nyatakan itu memampukan orang percaya untuk dipersatukan di dalam Kristus, untuk hidup seperti Kristus, gitu, untuk hidup benar seperti Kristus, dan Kristus akan memampukan orang percaya tersebut. Gitu. Lalu yang kita perhatikan juga, Calvin berpikir bahwa ketaatan itu adalah sebuah tanda dan menunjukkan suatu bukti konkret, bukti nyata bahwa setiap orang yang taat kepada Taurat sebenarnya adalah orang percaya. Jadi, tapi perhatikan ya, taat kepada Taurat adalah orang percaya, tetapi itu bukan sebagai upaya, namun sebagai buah, ya, buah dari keselamatan, buah dari hidup di dalam Kristus, gitu. Jadi bukan sebagai upaya kita, tapi itu sebagai buah dari anugerah yang sudah ditanam Allah di dalam hidup kita. Nah, anugerah itu bicara tentang keselamatan, dan keselamatan itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita hanya secara cuma-cuma. Jadi kasih karunia itu bukan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Kasih karunia itu hanya dari Allah itu sendiri, dan sebagai salah satu atribut kasih karunia itu ya moralitas gitu ya, moralitas Allah. Kasih karunia yang merupakan kata yang digunakan dalam perjanjian lama itu menunjukkan bahwa anugerah itu mutlak dari Allah, dan hidup benar itu pun adalah mutlak dari Allah. Jadi saudara, kita perhatikan di dalam Efesus ini pun bahwa kematian Kristus itu membatalkan hukum Taurat, tapi bukan berarti mengatakan tidak berlakunya hukum Taurat sebagai pedoman hidup kita gitu ya. Hukum Taurat berlaku, tetapi bukan suatu upaya kita untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai buah kita ketika kita sudah menerima keselamatan. Nah, ternyata masih banyak orang yang keliru dalam membedakan upah dan anugerah ya. Upah itu lebih menekankan kepada hasil yang didapatkan dari satu bekerja. Ketika saya bekerja, maka saya mendapatkan upah. Ketika saya berbuat baik, maka saya masuk surga. Itu bicara tentang upah, tapi itu konsep yang salah. Tapi bicara tentang anugerah adalah kita menyadari bahwa Allah memberikan kita hukum, dan ketika kita taat dalam hukum itu pun, itu adalah bentuk dari anugerah Allah itu sendiri gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, karena semuanya adalah anugerah dari Allah. Saya memberikan satu kesimpulan, yaitu Allah sendiri yang berinisiatif untuk memberikan anugerah kepada manusia. Dalam perjanjian lama Tauratnya diberikan, itu bentuk anugerah Allah. Dalam perjanjian baru Kristus dinyatakan sebagai manusia sejati, itu bentuk dari anugerah Allah, supaya manusia dapat diselamatkan, tetapi bukan sebagai usaha manusia itu, atau bukan karena perbuatan manusia itu, tetapi karena anugerah yang didasari pada kehendak Allah itu sendiri, pada inisiatif Allah itu sendiri, dan kesetiaan untuk melakukan hukum Taurat bagi orang percaya itu adalah buah dari anugerah yang telah diterimanya dalam hidupnya. Saya memberikan penekanan khusus ya tentang pernyataan teolog tadi bernama John Calvin, bahwa anugerah Allah itu adalah mengambil hukuman dosa yang seharusnya diterima oleh manusia tetapi ditanggung oleh Kristus. Lalu yang kedua, anugerah Allah itu adalah memampukan manusia untuk hidup benar di hadapan Allah. Demikian pembelajaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan. Salam.